Kita memulai dengan fakta dan data. Ada 100 perang dalam 100 tahun terakhir selalu melibatkan Amerika. Perang militer dalam 40 tahun terakhir 90% terjadi di negara penghasil fosil oil. Perang dalam 40 tahun terakhir melibatkan 80% senjata ciptaan perusahaan defense kontraktor Amerika. Ancaman berikutnya bagi Indonesia adalah perang militer langsung, perang non-militer seperti hacker, drone, satelit intelijen, hoax dan disinformasi di sosial media, pangan, virus dan vaksin, serta penyakit efek pandemi, pangan, dan ada banyak lagi. Setelah energi, maka perebutannya adalah wilayah penghasil kekayaan alam, baik di permukaan tanah seperti spice dan soft commodity maupun di bawah tanah, yaitu mineral. Amerika sejak tahun 1969 menggunakan hard power atau military approach dalam foreign policy. Tiongkok menggunakan soft power sejak tahun 2013 yang dikenal dengan nama economic approach. Keduanya baik Amerika dan Tiongkok strateginya adalah penaklukan atau kolonialisme, karena pada dasarnya mereka yang untung secara finansial dan untung secara geopolitik. Pertanyaannya, adakah negara yang jadi kaya karena bermitra dengan Tiongkok? Pertanyaan berikutnya, adakah negara yang kaya karena bermitra dengan Amerika? Sahabat semua, kita harus membedakan apa itu negara aliansi atau sekutu, negara teman atau mitra, dan musuh. Amerika dan Tiongkok secara GDP sudah mendekati satu sama lain, artinya kekayaan mereka sudah hampir setara. Angkatan perang Amerika dan Tiongkok di tahun 2027 akan setara. Diperkirakan di tahun 2027 hingga 2037 akan terjadi collide atau tabrakan antara keduanya, yaitu Amerika dan Tiongkok. Dan hasilnya akan menentukan the next New World Order. Pengamat militer dunia memperkirakan bahwa kekuatan yang akan bertabrakan adalah antara Amerika, Sekutu Barat dan Israel melawan Tiongkok, Rusia, dan negara Muslim. Apa kira-kira penyebabnya? Di mana wilayah yang diduga akan terjadi perang militer? Maka kita lihat di mana mobilisasi yang dilakukan oleh negara tersebut, di wilayah mana yang mereka fokuskan. Saat ini Amerika membangun 4 pangkalan militer di Filipina dalam 2 tahun ini dengan kecepatan penuh dan membangun pertahanan rantai pulau atau Chain Island Defense dari Taiwan hingga Pulau Mageshima, Jepang. Ada sekitar 10 titik kekuatan. Militer dibangun melewati gugusan pulau-pulau tersebut yang mana kalau kapal niaga dari Tiongkok menuju Amerika Utara pasti melewati pangkalan militer yang dibangun oleh Amerika tersebut. Sekarang ada dilema oleh Tiongkok. Tiongkok itu bergantung pada Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. Ada 5 triliun dolar setiap tahunnya nilai barang yang menggunakan wilayah tersebut. Angka tersebut merupakan 22 global trade yang melalui Selat Malaka dan Laut Natuna Utara yang terdiri dari 40% petroleum production, 60% perdagangan laut atau maritime trade, dan menggunakan 33% shipping dunia. 42% transaksi Jepang juga melewati Laut Natuna Utara dan Selat Malaka, dan 65% transaksi laut Korea Selatan juga melaluinya. 51% transaksi Taiwan juga melalui Laut Natuna Utara dan Selat Malaka. Tiongkok food insecurity country. Tiongkok itu confirm negaranya tidak secure terhadap food. Di tahun 2022 Tiongkok mengimpor 200 billion dolar food dan hanya mengekspor 120 billion. Sejak 2013 Tiongkok adalah net import country atas minyak bumi, mendekati angka 15 juta barel per harinya atau 10 kali kebutuhan nasional Indonesia. Dan kita fokuskan sekarang tentang agresi militer Tiongkok di Laut Natuna Utara. Di tahun 1949 Tiongkok membuat yang namanya 9-Line, 9 garis putus. Alasannya wilayah itu adalah tradisional fishing ground mereka sejak ribuan tahun yang lalu. Terutama ketika selama 100 tahun, sejak tahun 1850, Tiongkok itu dipermalukan oleh great power bangsa Eropa. Wilayah Spratly Island bahkan diklaim Tiongkok mundur ke abad kedua dengan data Potsdam Declaration dan Cairo Declaration setelah Perang Dunia Kedua. Di tahun 1958 Tiongkok menguatkan 9 garis putus sebagai wilayah lautnya. Tiongkok tidak peduli bahwa komunitas internasional menentangnya dan PBB tidak menyetujuinya. Wilayah 9 garis putus membuat masalah dengan negara Malaysia, Brunei, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Namun Tiongkok terus menguatkan armada lautnya. Coast Guard-nya menjaga nelayan-nelayannya untuk bisa terus mengambil ikan dan kekayaan laut di Laut Natuna Utara. Di tahun 1974 Tiongkok mengambil Pulau Paracel milik Vietnam dan membunuh 70 angkatan laut Vietnam. Ketika Mao Zedong meninggal di tahun 1976, Tiongkok militernya bertambah kuat. Tiongkok makin berani lagi maju mencaplok wilayah lainnya. Di tahun 1988 Vietnam dan Tiongkok kembali berperang di Pulau Spratly. 60 angkatan laut dari Vietnam meninggal dan Vietnam kalah. Di tahun 1996 Tiongkok perang dengan Filipina memperebutkan kepulauan Mischief Reef. Perang laut selama 90 menit terjadi sampai ke luar kepulauan Spratly. Kekuatan militer laut Tiongkok terus memuncak di tahun 2012, kembali mencaplok Scarborough Shoal, wilayah Filipina yang merupakan wilayah zona eksklusif Filipina. Kemudian Filipina membawanya ke Parliament Court of Arbitration di Hague di Belanda, yang pada tahun 2016 resmi keputusannya bahwa Scarborough Shoal adalah milik Filipina, tapi Tiongkok tetap tidak peduli dan
dan tetap bercokol di sana. Bahkan putusan arbitras internasional tersebut yang membuang 9 garis putus Tiongkok atau invalidating 9 dash line, dan sekali lagi Tiongkok tidak peduli. Tiongkok bukan saja tidak peduli dengan keputusan pengadilan internasional tersebut, malah gaspol maju. Di tahun 2013-2015 Tiongkok membangun besar-besaran pangkalan militer di Spratly Island. Di tahun 2022 US Indo-Pacific Commander Armada ke-7 Amerika yang bermarkas di Okinawa, Admiral John J. Aquilino, mengatakan Tiongkok fully militarized Spratly Island. Membangun bukan hanya pangkalan angkatan laut, namun landasannya bisa membuat mendarat pesawat besar seperti bomber plane dan pangkalan misil dari udara ke udara dan misil dari udara ke darat. Bisa menjangkau 1.500 km misil guide roket tersebut. Artinya bisa mencapai ke semua negara yang ribut urusan dengan 9 dash line-nya Tiongkok. Bahkan puncaknya Tiongkok tidak peduli dengan FONOP, Freedom of Navigation Operation, di area Laut Natuna Utara. Hal yang dilakukan Tiongkok ini adalah menjadi muasal Perang Dunia Ketiga dengan Taiwan di tengahnya. Sahabat semua, ini adalah saatnya kita berpikir, Perang Dunia Ketiga akan terjadi antara 2027 sampai 2037. Benarkah itu akan terjadi? Bersiapkah Indonesia akan perang tersebut? Wallahu alam. Peace.